Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Asmiranda dengan NIM 23020200002. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengenalan pola dengan judul klasifikasi data diabetes menggunakan algoritma kuadratik diskriminan analisis. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi data diabetes menggunakan algoritma kuadratik diskriminan analisis atau QDA dengan teknik quadratic statistical classification, di mana klasifikasi merupakan salah satu teknik dalam mining yang digunakan untuk memprediksi suatu kelas berdasarkan data sebelumnya. Pada kasus ini, yaitu kasus kesehatan, klasifikasi sangat penting untuk membantu proses pengambilan keputusan, salah satunya dalam mendeteksi penyakit diabetes. Selanjutnya, dataset yang saya gunakan di sini adalah dataset diabetes. Ini datasetnya yang dimana berisi data pasien dengan beberapa atribut kesehatan seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, usia, dan dataset lain dan atribut lainnya. Dataset ini memiliki dua kelas, yaitu pasien diabetes dan non-diabetes. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke Google Colab-nya, di mana implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari import library. Pada sel pertama saya melakukan import library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, untuk pengolahan data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, serta library dari Scikit-learn untuk pembuatan model dan evaluasi. Pada sel kedua, saya memuat dataset diabetes yang telah diupload ke Google Colab menggunakan fungsi read CSV. Data berhasil dibaca dan ditampilkan menggunakan head untuk memastikan struktur data. Di sel ketiga, selanjutnya saya menggunakan fungsi info untuk melihat jumlah data, tipe data, setiap kolom, serta memastikan tidak terdapat missing value yang mengganggu proses analisis. Di sel keempat, pada tahap ini saya menampilkan statistik deskriptif dataset untuk mengetahui nilai minimum dan maksimum, rata-rata, dan sebaran data pada setiap fitur. Pada sel kelima ini, atau distribusi kelas, selanjutnya dilakukan visualisasi distribusi kelas menggunakan count plot. Grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah pasien diabetes dan non-diabetes sehingga dapat diketahui keseimbangan data. Lalu sel 6, di sel 6 ini pada sel ini data dipisahkan menjadi fitur dan label. Fungsi fitur disimpan dalam variabel X, sedangkan label dan atau target klasifikasi disimpan dalam variabel Y. Sel selanjutnya, sel 7 atau split data. Dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya, di sel 8 atau inisialisasi model QDA, pada tahap ini saya menginisialisasi model kuadratik diskriminan analisis sebagai algoritma klasifikasi yang digunakan. Selanjutnya, pada sel 9 atau training model QDA kemudian dilatih menggunakan data training agar dapat mempelajari pola dari data diabetes tersebut. Lalu sel 10, prediksi data uji. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing. Selanjutnya sel 11, yaitu akurasi model.
Di sini, akurasi model dihitung untuk mengetahui tingkat ketepatan prediksi model terhadap data uji. Nilai akurasi menunjukkan bahwa model QDA mampu mengklasifikasi data diabetes dengan cukup baik. Nah, di sini nilai akurasi model QDA-nya 0,7792. Selanjutnya di sel 12 atau confusion matrix, di mana confusion matrix ditampilkan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Dari matriks ini dapat dianalisis performa model secara lebih detail. Lalu di sel 13 atau classification report menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas klasifikasi pada masing-masing kelas. Oke, selanjutnya setelah algoritma QDA tadi diimplementasikan secara langsung di Google Colab, maka diperolehlah analisis hasilnya. Berdasarkan hasil evaluasi, algoritma kuadratik diskriminan analisis atau QDA menghasilkan nilai akurasi sebesar 77,92% yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi data diabetes dengan cukup baik. Namun demikian, algoritma QDA ini memiliki keterbatasan karena sensitif terhadap jumlah data serta perbedaan distribusi kovarian pada setiap kelas. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini adalah algoritma kuadratik diskriminan analisis dapat digunakan sebagai metode klasifikasi pada data diabetes dengan tingkat akurasi yang cukup baik sehingga dapat dijadikan alternatif dalam analisis data kesehatan. Oke, dengan demikian presentasi tugas UAS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.